Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Where that dick, bitches on my line, and you know they come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tony Pratama dari Prodi S1 Teknik Sipil kelas C 2020 Universitas Negeri Medan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga saya masih dapat diberi kesehatan untuk membuat tugas video ini. Sholawat beriringkan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar, yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Baiklah, yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yakni Bapak Abdi Nur Batubara, SPD MPD. Kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul atau bertema urgensi membumikan Pancasila bagi karakter penerus bangsa di era globalisasi ini. Di tengah era globalisasi saat ini, masih adanya penyimpangan yang terbilang tidak sedikit yang belum mencerminkan suatu karakter bangsa. Salah satunya bisa membumikan Pancasila. Maka dari itu, membumikan Pancasila kepada penerus bangsa Indonesia sangatlah penting untuk ditanamkan kembali nilai Pancasila, sehingga dapat membentuk karakter penerus bangsa yang mempunyai jati diri dan karakter yang kuat. Pada setiap negara pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda, karena karakter bangsa merupakan sikap yang mencerminkan ciri khas yang ditunjukkan dari tingkah laku dan kepribadian dari warga negara tersebut. Sikap yang muncul itu dapat disebabkan oleh sesuatu yang memang sudah abadi dalam diri seseorang. Namun, sikap dapat muncul karena adanya dorongan dari pemerintah demi kemajuan bangsanya. Karakter bangsa merupakan perpaduan antara keduanya. Sejarah telah mengungkapkan bahwa pendiri bangsa Indonesia telah membuat suatu fondasi dan dasar negara yang akan menjadi karakter bangsa Indonesia untuk ditransformasikan dan dikembangkan agar menjadi milik seluruh warga Indonesia. Sekarang sudah memasuki masa era globalisasi. Secara globalisasi berasal dari kata globalization, dapat dipisah menjadi global dan ization. Pertama, global artinya mendunia, sedangkan ization memiliki arti yakni suatu proses. Maka globalisasi secara bahasa dapat dimaknai sebagai proses yang mendunia. Sedangkan menurut KBBI, globalisasi merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Berbeda dengan pendapat tersebut, yang berpendapat bahwa globalisasi menjadi sebuah perkembangan pada masa kini yang dapat berpengaruh terhadap dunia semakin bebas dan saling membutuhkan. Berikut beberapa dampak perubahan yang disebabkan oleh globalisasi, yakni mulai terkikisnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia dan munculnya teknologi canggih yang sangat membantu manusia, tetapi bisa merusak moral dan mental generasi muda. Adapun faktor penyebab globalisasi, yakni adanya pengaruh dari setiap perkembangan di suatu negara maupun di seluruh dunia yang dapat mempengaruhi setiap manusia yang ada di suatu wilayah, bahkan di seluruh penjuru dunia. Kita lanjut, ada isi
Pada kondisi saat ini, bangsa Indonesia sedang berada di era globalisasi, bahwa seiring dengan peran globalisasi sebagai penggerak roda perubahan, bahasan hubungan internasional pun akan mengikuti proses polarisasi perkembangan zaman. Polarisasi masyarakat zaman modern sangatlah berbeda dengan zaman dahulu. Hal ini membuat dampak arus globalisasi ini perlu penanganan yang lebih baik. Melihat kondisi tersebut, jati diri serta karakter bangsa Indonesia yang seharusnya melekat pada setiap jiwa dan raga warga negara Indonesia itu tidak terkikis hanya karena tergerus oleh derasnya arus globalisasi. Jika jati diri serta karakter bangsa Indonesia terkikis bahkan hilang, hal itu akan menjadi suatu bencana bagi bangsa Indonesia. Untuk mencegah itu, perlu penanaman karakter pada warga bangsa Indonesia bisa dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika nilai Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan secara otomatis tumbuh jati diri dan karakter bangsa Indonesia yang kokoh. Namun, pada realitanya tidak sedikit warga Indonesia, bahkan pemuda bangsa Indonesia masih melakukan penyimpangan yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Hal itu sudah salah menjadi salah satu ciri bahwa karakter bangsa Indonesia belum mencerminkan nilai dari pengimplementasian Pancasila seperti yang dilansir dari akurat.co.id. Seperti terjadi suatu kasus di daerah Balendah pada tanggal 22 Februari 2021, belasan remaja terciduk saat hendak melakukan tawuran dan lebih mirisnya, mereka semua masih berusia di bawah umur. Setahun setelah kejadian tersebut, ajang pengeroyokan kepada seorang remaja yang dilansir dari inews.co.id. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2021 dan masih di daerah Balendah. Kejadian tersebut sempat viral di media sosial. Melihat masih banyak penyimpangan yang belum mencerminkan suatu karakter bangsa, untuk itu perlunya penumbuhan karakter pada penerus bangsa. Salah satunya bisa dengan membumikan nilai Pancasila. Nilai dasar Pancasila perlu adanya pembumian yang nantinya menjadi salah satu tuntunan dalam berkehidupan. Baiklah, terakhir kesimpulan dari pidato atau penjelasan singkat tentang perkembangan Pancasila di tahun 2021 ini ialah melihat masih banyaknya perilaku yang belum mencerminkan suatu karakter bangsa. Untuk itu perlunya penumbuhan karakter pada penerus bangsa. Salah satunya bisa dengan membumikan nilai Pancasila. Apalagi sekarang sudah berada di era globalisasi yang harus mempunyai kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan nasional seperti sosial, politik, bahkan mental bangsa. Maka dengan membumikan Pancasila dapat mencegah terjadinya penyimpangan perilaku yang dapat terjadi pada saat derasnya arus globalisasi saat ini. Pancasila saat ini diharapkan dapat dipahami secara mendalam dengan cara menekankan nilai Pancasila dalam sebaik mungkin. Dengan memahami secara mendalam nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam menjalani kehidupan, kemudian direalisasikan dengan sebuah tindakan serta usaha yang nyata dan berlanjut, akan dapat melahirkan penerus bangsa yang mempunyai jati diri dan karakter kuat. Baiklah, demikianlah penjelasan singkat saya tentang perkembangan Pancasila di tahun 2021 ini. Saya kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila yakni Bapak Abdi Nur Batubara SPD karena telah membimbing saya dalam mata kuliah ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kalau ada banyak salah dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.